Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mendengar lewat YouTube Rumah Isol TV dan Radio DS serta jejaring medsos Rumah Isol yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan membahas ini malam Kamis, ini Kamis malam. Kajian rutin kita seharusnya di Masjid Pawung Dalangan, namun beralih di studio Darus Solihin. Kita langsung membahas tentang bahasan Riyadhus Shalihin sebagai kajian rutin kita setiap Kamis sore di Masjid Pawung Dalangan, dan pembahasan fikih dari Manhajus Salikin. Dua pembahasan ini kita akan kaji. Yang pertama tentang karomah wali, kelanjutan dari apa itu wali Allah dan tingkatan wali. Kemudian yang kedua karomah wali. Kemudian yang kedua pembatal sholat. Yang kedua atau bagian kedua kita lihat secara lebih lengkap dan beberapa poin yang dibahas dalam kitab Manhajus Salikin. Monggo dibaca dari buletin yang juga sudah disebar di ini, namun artikelnya belum kami update di rumahso.com. Nantikan untuk esok hari atau hari-hari berikutnya, insya Allah kami akan update artikel tersebut. Monggo. Karomah wali. Ayat pertama, qala Allahu ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah sesungguhnya wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, masih tentang wali Allah, kita masih menyinggung surat Yunus ayat 62 sampai 64. Namun di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang wali dari sisi karomahnya. Apa itu karomah dan apa bedanya dengan mukjizat, dan bagaimana dengan ilmu hitam atau ilmu sihir, dan juga bagaimana dengan mungkin ada kejadian-kejadian luar biasa namun ini dari para pendusta. Nah, kita lihat dulu penjelasannya di sini. Karomah itu apa? Apa bedanya dengan mukjizat dan ilmu magis? Ada 4 hal yang mesti dibedakan, yaitu mukjizat, karomah, ilmu magis atau black magic, dan kejadian luar biasa pada para pendusta. Keempat ini adalah kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Nah, sekarang kita rinci satu persatu, apa itu mukjizat, apa itu karomah, apa itu ilmu magis, black magic, dan kejadian luar biasa pada para pendusta. Kita mulai dari mukjizat. Pertama, mukjizat. Mukjizat atau ayatun nabi adalah perkara di luar kebiasaan yang Allah tampak pada nabi untuk mengokohkan dan membuktikan kebenaran mereka sebagai seorang nabi. Yang Allah tampakkan pada nabi untuk mengokohkan dan membuktikan kebenaran mereka sebagai seorang nabi. Contoh mukjizat. Contoh mukjizat adalah pada Nabi Isa. Ia menghidupkan yang mati, bahkan mengeluarkannya dari kubur setelah dimakamkan. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam ayat. Ya, dikatakan ayat yang panjang, Al-Maidah ayat 110. Isqalallahu ya Isa ibn Maryam uskuru ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik is ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa is allamtukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil wa istakhluqu minat tayni ka hay'ati at-tayri biizni fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni wa istukhrijul mauta biizni wa iskafaftu ban Israila anka isji'tahum bil bayyinati faqala alladziina kafaru in minhum idh hadza illa sihrun mubin. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan, manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Nah, lihat. Pertama berarti bisa berbicara ketika masih dalam buayan, masih bayi bisa berbicara. Terus
Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Nah, ini mukjizat yang lainnya lagi yang kedua. Terus yang ketiga. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Nah, lihat, jadi burung tadi dari tanah kemudian jadi burung, ya. Ini mukjizat pada Nabi Isa alaihissalam juga. Terus. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup. Nah, tadi bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit, yang buta juga. Kemudian yang kelima tadi disebutkan bisa mengeluarkan yang sudah dikuburkan, dimakamkan, dikeluarkan dari kubur dengan izin Allah. Terus. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. In hadza illa sihrun mubin. Padahal ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu contoh mukjizat. Jadi mukjizat itu ada pada para nabi. Ya, mukjizat itu ada pada para nabi. Ya. Ini kejadian luar biasa seperti tadi Nabi Isa alaihissalam, di antaranya bisa mengeluarkan yang mati dari kubur. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jelaskan ini, ia katakan Isa itu bisa menghidupkan yang mati, bahkan mengeluarkannya dari kubur setelah dimakamkan. Ya, dikeluarkan lagi. Itu semua biizni, ya tadi, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kedua tentang karomah. Karomah adalah perkara luar biasa namun bukan dari para nabi, tetapi dari pengikut para nabi, yaitu dari kalangan wali Allah. Nah, kalau disebut dari pengikut para nabi berarti karomah ini cuma untuk orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah di sini. Maka kita dapat sandarkan karomah, lihat orangnya. Kalau orangnya notabene itu kesehariannya itu melakukan amalan syirik, melakukan bid'ah, jelas dia bukan wali Allah. Ya, yang dia lakukan di sini bahkan untuk menghinakan dia, nanti ada yang pada poin keempat nanti yang kita bahas. Terus. Contohnya adalah pada Maryam yang menggoyangkan batang kurma. Dalam ayat disebutkan wahuzi ilaika bijid'in ilaiki bijid'in nakhlati tusakid alaiki rutabang janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Maryam ayat 25. Dan buah kurma yang masak itu tidak hancur. Ini namanya karomah. Jadi pertama, Maryam bisa menggoyangkan tadi dalam keadaan dia itu hamil besar, dia itu menggoyangkan pohon kurma tadi. Dan ini bukan menggoyangkan pada bagian atasnya, namun pada bagian batangnya. Lantas kurma tersebut itu jatuh, padahal kurma ini sudah matang, sudah masak. Asalnya kalau buah yang matang atau buah yang masak kan kalau jatuh kan hancur. Ya, asalnya seperti beda kalau kita dapati mangga muda jatuh nggak hancur, namun kalau ini sudah matang hancur. Namun dengan izin Allah buah tersebut masih dalam keadaan utuh. Nah, itu diantaranya karomah yang ada pada Maryam. Maryam bukan nabi, maka disebut yang ada padanya adalah karomah. Dan nanti kita akan lihat pada pembahasan ayat setelah surat Yunus ini, nanti Imam Nawawi akan menyebutkan tentang surat Maryam ini. Terus ketiga, ilmu magis atau ilmu hitam. Black magic, ilmu hitam, ilmu sihir. Ya, ini juga kejadian luar biasa, namun dari sesuatu yang salah. Dari perbuatan kekufuran, kesyirikan, karena minta tolong pada jin, minta tolong pada setan. Ada suatu pelanggaran yang dia lakukan dulu, baru ilmu magic, ilmu magis, atau sihir ini ada. Nah, coba lihat pembahasannya. Ilmu magis atau sya'wadah adalah sesuatu yang Allah tampakkan pada orang yang mengabdi pada jin. Ini sebagai bentuk ujian bagi dirinya dan orang lain, yang membuat tukang sihir itu semakin sesat. Ilmu datang dari setan, sehingga yang memilikinya tidak disebut wali Allah, apalagi seorang nabi. Nah, lihat, dia mengabdi pada jin, maka ada ritual-ritual yang dilakukan, sampai ritual kesyirikan. Dia sajikan tumbal, ya, dia tulis, ada yang sampai tingkatan kufur, tulis dengan darah haid itu ayat Al-Quran, atau mencoret-coret Al-Quran, atau membuang Al-Quran di selokan. Lihat kekufuran yang dia lakukan. Mengabdinya pada jin, jin perintahkan itu dia lakukan itu.
demi mendapatkan ilmu magic tadi, demi mendapatkan ilmu sihir, demi mendapatkan kesaktian, demi mendapatkan kejadian yang luar biasa yang manusia tidak bisa melakukannya. Nah, ilmu ini datang dari setan, ya, dan ini tidak disebut wali Allah, apalagi disebut sebagai seorang nabi. Terus yang keempat. Keempat, kejadian luar biasa pada para pendusta. Kejadian ini untuk membuat orang yang memilikinya semakin hina dan menunjukkan kedustaannya. Ini seperti yang ada pada Musailamah al-Kadzab. Ia mengaku sebagai nabi di akhir-akhir hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya banyak pengikut. Suatu hari ada petani yang mendatangi Musailamah. Mereka mengadukan padanya bahwa sumur mereka kering airnya, hanya tersisa sedikit sekali. Mereka meminta kepada Musailamah supaya mendatangi sumur tersebut, lantas ia meludah ke dalam sumur, seakan-akan ia mengembalikan air. Ia pun pergi. Mereka lantas memberikan pada Musailamah air. Ia pun berkumur-kumur dengan air tersebut, kemudian ia memuntahkannya ke dalam sumur. Akhirnya di sumur itu terdapat air. Ketika ia meludah lagi, air tersebut jadi kering lagi dan tidak tersisa sedikit pun. Nah, lihat, pertama dia didatangi petani dan petani itu minta supaya sumurnya itu yang kering itu berisi air lagi. Cuma dengan meludahnya saja air tersebut jadi penuh. Air tersebut itu jadi berisi lagi, sumur itu jadi berisi lagi. Namun ketika dia ludah yang kedua kalinya, sumur tersebut kering lagi. Menunjukkan bagaimana ya kesaktian dari Musailamah al-Kadzab, namun sebenarnya itu untuk menghinakannya, untuk menunjukkan kedustaannya, bahwasanya dia itu seorang pendusta. Itu bukan dari wali Allah yang menunjukkan ketakwaan karena dia ngaku sebagai seorang nabi. Kekufuran dulu dia lakukan, baru dia mendapatkan ya kejadian yang luar biasa seperti ini. Terus karomah wali itu asalnya dari mana? Karomah wali itu asalnya dari mana? Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan halaman 158 menyatakan bahwa karomah wali Allah diperoleh dari keberkahan karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara hakiki itu masuk dalam mukjizat yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Taimiyah katakan karomah itu bagian dari mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW. Artinya pada umatnya itu ada orang-orang yang memiliki karomah, dan itu jadi mukjizat bagi Nabi SAW, kata Ibnu Taimiyah. Lantas ada lagi perkataan di bawahnya. Di halaman sebelumnya, halaman 157, disebutkan bahwa wali Allah yang bertakwa adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka mengerjakan setiap perintah beliau dan meninggalkan apa yang beliau larang. Nah, ini juga penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Wali Allah itu yang bertakwa adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan wali Allah yang buat-buat ajaran baru alias kebid'ahan. Ia mengerjakan perintah ya sesuai dengan perintah Nabi juga, dan dia jauhi larangan setiap yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Nah, terus sekarang kita lihat pembatal sholat dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, masih dalam pembahasan kitab sholat. Monggo dibaca. Pembatal sholat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitabnya Manhajus Salikin, sholat itu batal karena yang pertama, dengan meninggalkan rukun atau syarat padahal ia mampu melakukannya. Meninggalkan di sini dengan sengaja, lupa atau tidak tahu. Yang kedua, meninggalkan wajib sholat secara sengaja. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, tertawa atau dengan keluar suara. Kemudian yang kelima, bergerak banyak. Jadi tertawa dengan keluar suara. Ya, ini bukan pakai atau. Terus kelima. Yang kelima, bergerak banyak dalam sholat secara urf, anggapan orang disebut banyak dilakukan berturut-turut dan bukan darurat. Dua yang pertama jadi pembatal karena ibadah tidaklah sempurna kecuali dengannya, sedangkan tiga berikutnya dianggap membatalkan sholat karena melakukan yang dilarang di dalam sholat. Baik, yang dimaksud membatal sholat berarti yang kita sebutkan kemarin ini sesuatu yang membatalkan sholat kita, membuat sholat kita itu jadi tidak sah. Ada di sini 5 hal yang jadi pembatal sholat menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau menyampaikannya dengan kaidah yang bagus. Itu beliau katakan pembatalan yang pertama meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat padahal dia mampu melakukannya. Jadi misalnya wudhu, dia mampu berwudhu, dia tinggalkan. Baik nanti dia tinggalkan dengan sengaja atau lupa atau tidak tahu. Yang kedua, bitarki wajibin amdan, dengan meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Yaitu wajib sholat dia tinggalkan dengan sengaja. Wabil kalami amdan, berbicara dengan sengaja.
Ya, nomor 3, 4, 5 nanti insya Allah di pertemuan berikut baru kita bahas. Kemudian mobil kohkoha, itu tertawa di sini dengan suara. Kohkoha itu dengan suara. Terus bil harakal katsira, dengan gerak yang banyak secara urf. Dan ini lakukan. Syaratnya di sini banyak, mutawaliyah, berturut-turut, kemudian bukan darurat. 3 syarat yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, banyak, berturut-turut, ya, bukan darurat. Nah, 2 yang pertama yaitu meninggalkan rukun atau syarat dan juga meninggalkan wajib sholat. Ini dua yang pertama ini kata Syekh Sa'di tadi jadi pembatal karena ibadah harus ada itu. Kalau tidak ada poin pertama dan kedua artinya dia tinggalkan rukun, syarat dan wajib sholat, sholatnya masalah. Sedangkan nomor 3 berbicara sengaja, nomor 4 tertawa dengan keluarkan suara, nomor 5 itu gerak yang banyak berturut-turut bukan keadaan darurat. Maka untuk yang 3 terakhir ini yang disebutkan 3 berikutnya itu dijadikan pembatal dikarenakan dalam sholat dilarang untuk dilakukan, dilarang tertawa, dilarang banyak gerak, ya, dilarang berbicara. Nah itu. Nah sekarang kita lihat kaidah meninggalkan syarat, rukun dan wajib sholat. Kaidah ketika meninggalkan syarat, rukun dan wajib sholat. Yang pertama, jika seseorang meninggalkan syarat, rukun atau wajib sholat dengan sengaja, padahal mampu melakukannya, maka sholatnya tidaklah sah. Jadi kalau sengaja, ya, padahal mampu melakukannya, sengaja mampu lakukan, maka sholatnya tidaklah sah. Dia tinggalkan wudhu sengaja, padahal mampu lakukannya. Dia tinggalkan tumaknina sengaja, padahal mampu melakukannya. Dia tinggalkan wajib sholat, yaitu tahiyat awal seperti pernah kita jelaskan juga, maka sholatnya tidak sah. Terus yang kedua, jika meninggalkan syarat, rukun dalam keadaan tidak tahu atau lupa, maka wajib dilakukan kembali lalu melakukan sujud sahwi. Jadi dia lakukan kembali. Kemudian nanti dia lakukan sujud sahwi, terutama untuk yang rukun di sini ya. Misalnya dia tinggalkan 1 rakaat, berarti kan banyak rukun yang dia tinggalkan. Maka dia tambahkan 1 rakaat tersebut, kemudian nanti dia tutup dengan sujud sahwi. Terus yang ketiga, jika meninggalkan wajib sholat dalam keadaan tidak tahu atau lupa, maka ditambal dengan sujud sahwi. Jika tidak tahu atau lupa meninggalkan wajib sholat seperti tahiyat awal, maka ditambal dengan sujud sahwi. Terus yang keempat, jika meninggalkan syarat atau rukun sholat karena tidak mampu, maka tidak ada kewajiban apapun sebagai pengganti. Jika meninggalkan syarat atau rukun sholat karena tidak mampu, ingat ya, karena tidak mampu untuk melakukan, maka tidak ada kewajiban apapun sebagai pengganti. Ya, dia tidak mampu berdiri, dia duduk, ya dia sudah sholat dalam keadaan duduk ini, maka setelah itu fala syai'a alaih, dia tidak kena apa-apa. Terus peringatan, orang yang tidak tahu tidak ada uzur, kalau ia lakukan kesalahan untuk sholat saat ini, maka ia mengulangi sholat yang saat itu saja. Hal ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang yang jelek sholatnya, yaitu Khalid bin Rafi. Cerita hadis ini ada dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Rifa'ah bin Rafi. Adapun sholat yang dulu-dulu tidak perlu diulangi, karena beban hukum ada ketika telah sampainya ilmu. Nah lihat, beban hukum ada setelah sampainya ilmu. Jadi misalnya dulu pernah lakukan sholat tidak tumaknina semuanya itu, seperti hadis musik fi sholatihi, hadis Khalid bin Rafi. Ya, sholatnya itu tidak ya tumaknina, berarti rukun tidak ada. Dan dia baru tahu saat itu, kalau dulu-dulu itu sholatnya seperti itu, maka yang dia semua disuruh ulangi sholat saat itu saja, sedangkan sholat yang dulu-dulu tidak perlu diulangi. Karena apa? Ada kaidah dari Ibnu Taimiyah. Perhatikan, annal hukma la yathbutu illa ma'at-tamakkuni minal ilmi. Hukum tidak ditetapkan kecuali setelah sampainya ilmu. Juga hal ini berdasarkan firman Allah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak mengazab ya suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul padanya. Berarti kalau ada rasul dulu baru mereka itu diazab, baru disiksa. Berarti adanya ilmu dulu sampai baru nanti kena hukuman atau kena beban hukum. Terus yang berikutnya, kenapa sampai meninggalkan syarat, rukun dan wajib sholat membatalkan sholat? Dalam Ghoyah Al-Muqtasidin disebutkan bahwa hal ini dikarenakan meninggalkan sesuatu yang sholat tidaklah sempurna kecuali dengannya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Nah, kenapa di sini meninggalkan syarat rukun dan wajib sholat kok jadi batal? Hal ini dikarenakan dia meninggalkan suatu yang sholat tidaklah sempurna kecuali dengannya. Dan Nabi SAW itu padahal telah bersabda, Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka amalan tersebut itu tertolak. Baik para pemirsa sekalian, ya, materi sudah selesai dan di antara antum sekalian ada yang ingin bertanya, saya baca dulu lewat live Instagram. Bagaimana agar iman tidak turun di saat kondisi seperti ini? Ya, terus berusaha dekat dengan Allah, banyak istighfar, banyak taubat. Kemudian ada kajian online seperti ini berusaha ikuti, walaupun kadang memaksakan diri dan kadang itu rasa malas itu muncul. Kemudian ya tetap berhubungan dengan orang-orang soleh, bisa lewat grup di WhatsApp dan yang lainnya, dan baca media-media sosial yang bermanfaat. Apakah boleh membatin bacaan saat sholat isya berjamaah sebagai makmum? Kalau yang dimaksud untuk bacaan Al-Fatihah tidak bisa dibatin, namun tetap mulutnya qomat kamit. Bagi makmum cukup bacaan imam saja dia pakai gitu. Namun kalau untuk bacaan yang lainnya dia harus minimal mulut qomat kamit. Ibu saya seorang guru PNS dan terkadang menerima hadiah saat penerimaan rapor dari wali murid. Apakah yang seperti itu boleh diterima? Mungkin sarankan pada ibu supaya tidak menerima itu lebih bagus, biar tidak jadi sogok yang bermasalah. Ya, lewat Facebook lagi saya lihat. Ustaz, sholat di rumah dalam keadaan seperti sekarang apakah sama pahalanya dengan sholat di masjid? Iya, kata Nabi SAW, idza maridal abdu aw safara, jika seorang itu sakit atau dalam keadaan bersafar pergian jauh, maka dia mendapatkan pahala ketika sama seperti ketika dia mukim atau sama seperti ketika dia itu sehat. Maka sama seperti keadaan kita keseharian memang sholat 5 waktu di masjid, maka dapat pahala seperti itu juga. Terus ada lagi di WA, silakan. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya izin bertanya, orang tua saya mempunyai harta yang disimpan di bank konvensional. Saya dan orang tua berencana untuk mengurusnya agar terhindar dari riba. Tetapi akhir-akhir ini sedang mewabah virus corona dan wilayah kota kami juga sudah banyak yang PDP dan ODP. Lalu ada yang sudah positif juga. Bolehkah jika saya menunda untuk mengurus hal tersebut sampai waktu yang memungkinkan dan tetap berada di rumah? Baiknya tetap berada di rumah, nunda pekerjaan tersebut. Terus ada pertanyaan dari Instagram, apakah selesai lomba diberi hadiah oleh bapak atau ibu tersebut dan hukumnya apa? Apa yang dimaksudkan ini? Kalau hadiah lomba boleh diterima. Apakah jika sudah turun fatwa MUI untuk sholat di rumah masing-masing, ya itu lebih bagus untuk diikuti daripada mengikuti fatwa ulama lainnya atau ustadz yang lainnya, karena MUI sudah berfatwa seperti itu. Bagaimana cara menasihati orang tua untuk tetap di rumah dalam masalah wabah seperti sekarang ini? Tetap nasihati, kalau tidak ada perlu penting maka silahkan di rumah. Saya sholat di rumah karena wabah yang sudah semakin banyak dan saya mengimami sholat ibu dan adik-adik perempuan saya. Bagaimana hukumnya? Lebih bagus seperti itu. Lihat tulisan saya di website Rumah Iso tentang cara sholat di rumah saat wabah seperti ini. Apakah kita memberi tips dengan niat bersedekah kepada ojol diperbolehkan? Bisa lihat di aturan ojol apakah boleh memberikan tips ataukah tidak. Terus ada lagi? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Setelah maghrib terus kita makan besar. Setelah maghrib terus kita makan besar. Terus langsung isya tanpa berwudu lagi. Apakah sholat isya-nya sah walaupun tidak berwudu lagi? Habis sholat maghrib makan besar, terus langsung isya tanpa berwudu lagi. Boleh seperti itu, tidak masalah. Kalau yakin wudunya tidak batal saat makan, kentut atau yang lainnya, maka tetap boleh menggunakan wudu tersebut. Bentar, saya baca lagi. Bolehkah menghafal matan Tuhfatul Atfal agar memudahkan menghafal tajwid Al-Quran? Boleh seperti itu, sangat bagus sekali. Apa hukum memendekkan jenggot karena terpaksa mendapat teguran atasan? Nah, ini masalah lain. Yang jelas jenggot itu disuruh dipelihara, tidak dicukur. Untuk jumlah gerakan yang darurat boleh dilakukan dalam sholat, apakah ada batasannya? Kalau dari penjelasan Syekh Asadi tidak, yang penting situ dikatakan banyak secara urf. Berarti kalau orang sudah dikatakan itu, wah ini orang nggak sholat nih, masa banyak bergerak seperti itu, maka sholatnya jadi batal. Jadi standarnya urf.
Untuk sholat sir, misal imam lupa di rakaat pertama malah dijaharkan, bagaimana ya hukumnya? Sah sholatnya. Di masjid saya masih berjamaah, tapi jarak antara orang diberi 20-30 cm. Apakah sholat jamaah tersebut sah? Sholatnya sah, namun saya masih nilai kurang afdol. Lebih afdol kalau untuk saat ini amannya di masjid ditiadakan. Kalau memang itu daerah zona merah, maka ditiadakan sholat Jumat maupun sholat jamaah, itu lebih bagus. Ya. Ada lagi? Silakan. Jika ajakan doa bersama atau tahajud serentak yang waktu dan bacaan doanya ditentukan, apa pernah dicontohkan? Kalau satu tempat sekali-sekali boleh. Wallahu a'lam. Kemudian, terus ada lagi? apakah sholat witir boleh dikerjakan langsung setelah sholat ba'diyah isya? Ba'diyah isya, terus? Apakah sholat witir boleh dikerjakan langsung setelah sholat ba'diyah isya? Boleh. Seperti fatwa dari Al-Qadi Abu Syuja' dalam Matan Al-Ghaya wa Takrib, dibolehkan. Terus? Dalam sholat terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa saat sujud dan saat tasyahud akhir sebelum sholat atau sebelum salam. Bagaimana posisi kita sebagai makmum? Apakah tetap memperlama pada saat posisi tersebut untuk berdoa? Apakah bisa dilaksanakan berbarengan untuk berdoa pada saat sujud dan sebelum salam? Diulang. Dalam sholat terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa saat sujud dan saat tasyahud akhir sebelum salam. Bagaimana posisi kita sebagai makmum? Apakah tetap memperlama pada saat posisi tersebut untuk berdoa? Yang penting tidak ketinggalan dari imam. Kalau imam misalnya sudah bangkit dari sujud terakhir tadi, ya ikut untuk duduk tahiyat, tidak memperlama doa ketika sujud. Yang penting ingat kaidahnya ya, tidak ketinggalan dari imam kalau jadi makmum. Terus, bagaimana menyikapi seruan dan ajakan di grup WA agar melakukan doa bersama, membaca ini sekian kali, membaca itu sekian kali, padahal tidak ada tuntunannya? tidak perlu diikuti dan hati-hati dengan amalan bid'ah di zaman wabah seperti ini. Orang bisa salah jalan dan sampai fatal dalam berfatwa, sampai nyawa seorang itu melayang cuma gara-gara seperti ini saja. Nanti di zaman wabah seperti itu akibatnya. Terus, sekarang ini kita dianjurkan di rumah saja. Pertanyaannya, jika saya sholat berjamaah di rumah dengan suami, maka sebagai makmum saya berada di mana? Di sebelah kanan imam atau di sebelah kiri imam? yang penting di belakang, terserah mau kanan atau kiri. Ada lagi? Ya. Ini tanya tentang kajian, Ustaz. Ya, terus. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya nikmat berupa sakit yang menurut dokter mendiagnosa autoimun. Saya bingung, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah tidak nyaman tinggal di rumah mertua karena faktor lingkungan yang saya rasa membuat anak dan istri saya jauh dari syariat. Sedangkan istri tidak mau keluar dari rumah mertua. Istri anak kedua dari 4 bersaudara, kakak ipar saya laki-laki, sudah menikah dan tinggal bersama kami juga. Adik ipar laki-laki sedang kuliah dan perempuan yang masih sekolah SD. Ana sudah rayu dan ajak baik-baik, namun istri Ana malah bilang jangan jauhkan saya dari orang tua. Apakah saya harus tinggal istri sendiri? manut pada suami. Baik, Allah alam, demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan esok hari kita akan ketemu lagi di kesempatan sore dengan pembahasan sirah Nabi antara ba'da isya atau nanti ba'da asar. Nanti kita akan lihat perubahan waktunya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.